kalahkan Udinese 2-1, Nerazzurri kukuh di puncak klasemen. Inter Milan meraih kemenangan tipis 2-1 atas Udinese dalam lanjutan Liga Italia. Hasil ini membawa Nerazzurri kukuh di puncak klasemen. Giornata ke-30 Serie A mempertandingkan Inter versus Udinese. Duel berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, Minggu, 30 Maret 2025, malam waktu Indonesia Barat. Inter membuka skor 11 menit pertandingan berjalan. Marco Arnautovic berhasil membuat publik Giuseppe Meazza bergemuruh dengan golnya. Arnautovic menyepak masuk bola umpan tarik Federico Di Marco. Inter memimpin 1-0. Tim tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-28. Kali ini Davide Fratesi yang menggetarkan jala Udinese. Sama seperti proses gol pertama Inter, Fratesi menendang masuk bola tarik dari Federico Di Marco di kotak penalti. Inter unggul 2-0 dan bertahan hingga masa jeda. Inter terus menggempur pertahanan Udinese di babak kedua. Bola sepakan jarak jauh Di Marco pada menit ke-62 melayang tipis di atas mistar gawang lawan. Udinese memperkecil ketertinggalan di menit ke-71. Oumar Solet yang mencatatkan nama di papan skor. Solet melakukan soloran dari dekat garis tengah sebelum menembak masuk bola dari luar kotak penalti. Skor berubah 2-1. Udinese nyaris menyamakan kedudukan 3 menit berselang. Bola tandukan on target Lorenzo Lucca di depan gawang Inter bisa ditepis Yann Sommer. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, diusir wasit pada menit injury time. Dia kedapatan melakukan protes keras dan memasuki lapangan. Inter Milan berhasil mempertahankan keunggulan 2-1 hingga peluit panjang berbunyi. Nerazzurri meraih poin penuh atas Udinese. Kemenangan ini membawa Inter kukuh di puncak klasemen Liga Italia dengan 67 poin. Marcus Thuram CS unggul 6 angka dari Napoli di bawahnya. Napoli tundukkan AC Milan, tetap tempel Inter di puncak Serie A. Napoli berhasil mengalahkan AC Milan dalam laga penting Serie A untuk tetap menjaga jarak 3 poin dari Inter Milan, yang masih memuncaki klasemen. Tim asuhan Antonio Conte tampil agresif sejak awal laga dan langsung unggul 2 gol dalam 19 menit pertama pertandingan. Matteo Politano membuka skor lewat tendangan indah dari tepi kotak penalti, sebelum Billy Gilmour memberikan umpan matang yang dikonversi menjadi gol oleh penyerang asal Belgia, Romelu Lukaku. Meski terlihat dominan di awal laga, Napoli harus bertahan dengan susah payah saat Milan mulai meningkatkan tekanan. Luka Jovic memperkecil ketertinggalan setelah mencetak gol jarak dekat, memanfaatkan bola muntah dari penalti Santiago Jimenez yang digagalkan Alex Meret. Milan memiliki beberapa peluang emas untuk menyamakan kedudukan, termasuk Jovic yang nyaris mencetak gol di masa tambahan waktu, tetapi gagal menuntaskan peluang tersebut. Rossoneri juga harus bermain tanpa Ruben Loftus-Cheek, yang absen setelah menjalani operasi usus buntu. Sementara itu, Inter Milan tetap memimpin klasemen Serie A setelah menang 2-1 atas Udinese, berkat gol dari Marco Arnautovic dan Davide Fratesi. Di laga lainnya, Atalanta kalah 1-0 dari Fiorentina setelah Moiskin mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini, bahkan mengakui bahwa timnya sudah tersingkir dari persaingan gelar juara sebelum pertandingan ini. Dengan hasil ini, Napoli tetap berada dalam perburuan Scudetto, menjaga tekanan pada Inter Milan di puncak klasemen, sementara AC Milan masih berjuang memperbaiki posisinya di papan tengah. Pemulihan cedera Dumfries lebih lambat dari perkiraan awal tim medis Inter. Inter kemungkinan besar tidak akan diperkuat oleh Denzel Dumfries dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Bayern Munich. Pemulihan bek sayap asal Belanda itu dari cedera otot paha kanan berjalan lebih lambat dari yang diperkirakan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Inter awalnya menargetkan Dumfries bisa kembali bermain pada laga tandang ke Munich pada 8 April. Namun, harapan tersebut kini semakin menipis. Saat ini, peluang Dumfries tampil di leg pertama sangat kecil, bahkan hampir pasti akan absen, tulis media tersebut. Tim medis Nerazzurri kini fokus untuk mempersiapkan Dumfries agar bisa tampil di leg kedua pada 16 April di San Siro. Kabar baiknya, Inter kini sudah bisa kembali mengandalkan Federico Di Marco, Matteo Darmian, dan Nikola Zalewski setelah sempat mengalami krisis pemain di posisi bek sayap. Kehadiran mereka bisa menjadi solusi sementara bagi Simone Inzaghi dalam laga penting melawan Bayern nanti. Inter pertimbangkan Moiskin untuk perkuat lini serang musim depan. Menurut laporan dari jurnalis Chauk Offside,
Ekrem Konur mengatakan bahwa Inter tengah memantau situasi Moise Kean di Fiorentina. Striker asal Italia itu pindah dari Juventus ke Fiorentina dengan kontrak hingga 2029. Inter disebut menjadi salah satu tim yang tertarik untuk merekrut Kean sebagai opsi tambahan di lini serang mereka pada musim panas nanti. Kean, yang masih berusia 25 tahun juga mencuri perhatian beberapa klub lainnya seperti Arsenal, Tottenham, Newcastle United, dan Napoli. Namun, belum ada tawaran resmi dari pihak manapun, dan mereka masih menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum mengambil langkah konkret. Di tempat terpisah pelatih Fiorentina, Raffaele Palladino, menegaskan bahwa Moise Kean bahagia di klubnya, meskipun ada ketertarikan dari Newcastle United yang dilaporkan siap membayar klausul pelepasan sang striker. Kean, yang telah mencetak banyak gol di Serie A musim ini, dikabarkan telah didekati oleh Inter dan Newcastle, dengan klausul pelepasannya di Stadio Franchi senilai 52 juta euro. Palladino juga menekankan bahwa Kean di Fiorentina, setelah keduanya datang dalam situasi sulit tetapi akhirnya menemukan kepercayaan dan dukungan di klub. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan pemain, lanjutnya. Ayah sekaligus agen dari Kean mengakui bahwa anaknya merupakan seorang penggemar Inter, dan mengidolai Javier Zanetti sejak masih kecil. Tetapi keluarganya yang merupakan penggemar Juventus memasukkannya ke akademi klub tersebut. Acerbi bisa bertahan di Inter musim depan berkat performa solid. Bek tengah Francesco Acerbi berpeluang untuk tetap bertahan di Inter untuk satu musim lagi berkat performa impresifnya di sisa musim ini. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, kontrak Acerbi memang masih berlaku hingga Juni 2026, tetapi Inter memiliki opsi untuk mengakhiri kontraknya setahun lebih awal pada musim panas mendatang. Beberapa pekan lalu, kepergian Acerbi dari San Siro tampaknya sudah tak terelakkan. Bukan karena kualitasnya menurun, sebaliknya, ia tetap menjadi salah satu bek tengah terbaik di Serie A, bahkan di Eropa. Namun, faktor usia yang sudah menginjak 37 tahun serta masalah kebugaran menjadi kekhawatiran utama. Musim ini, Acerbi mengalami cedera paha yang membuatnya absen lebih dari 2 bulan. Selama masa absennya, Stefan De Vrij tampil luar biasa di jantung pertahanan Inter. Hal itu sempat membuat Nerazzurri lebih condong untuk mempertahankan De Vrij dan melepas Acerbi di akhir musim. Meski begitu, dalam beberapa pekan terakhir, Acerbi justru membuktikan bahwa dirinya masih bisa diandalkan. Dalam laga-laga krusial, Acerbi berhasil meredam beberapa striker top seperti Matteo Retegui, Romelu Lukaku, dan Moise Kean. Bahkan, di ajang Liga Champions, ia kembali sukses menghentikan Erling Haaland seperti yang pernah ia lakukan di final UCL 2023. Performa apik ini membuat Inter berpikir ulang untuk mengaktifkan opsi pemutusan kontraknya. Benyamin Pavard akui musim ini berjalan sedikit sulit. Benyamin Pavard akui musim ini Inter Milan berjalan lebih sulit dengan beberapa tim, termasuk Napoli dan Atalanta yang tampil sangat kuat di musim ini. Pemain asal Prancis tersebut berbicara dalam sesi wawancara bersama La Gazzetta dello Sport, di mana ia berbicara tentang ambisinya di sisa musim ini, pengalamannya dengan Bayern Munich dan pentingnya Simone Inzaghi bagi Inter Milan. Ia mengawali dengan analisis singkat tentang bagaimana musim ini berjalan sejauh ini. Inter saat ini berada di puncak klasemen Serie A, meskipun dengan perolehan poin yang sedikit lebih sedikit dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tidak hanya itu, mereka juga tidak begitu dominan, dan bahkan sempat berada di posisi tertinggal dari Atalanta dan Napoli yang bergantian menghuni puncak klasemen, sebelum mereka merebutnya di awal tahun 2025 kemarin. Tahun lalu juga sulit, tetapi sekarang kami menghadapi lawan yang sangat kuat seperti Napoli dan Atalanta. Kami kehilangan poin, tetapi kami berada di tempat yang kami inginkan. Ujar Benyamin Pavard. Dalam persaingan untuk segalanya dan di puncak klasemen. Tidak mungkin untuk selalu berada pada kondisi 100% dengan jadwal yang sangat padat ini. Kami merasakan kelelahan fisik dan mental, kami bukan mesin. Kami harus berbicara tentang level tertinggi di masa mendatang, karena hal ini tidak berkelanjutan. Mungkin ini terdengar klise, tetapi segalanya mungkin terjadi dalam sepak bola, bahkan treble sekalipun.